Kembali bersama kami langsung dari Indonesian International Geothermal Convention and Exhibition, langsung dari Jakarta International Convention Center, dan masih bersama saya di sini Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy atau PGE, Bapak Julfi Hadi. Pak Julfi, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Nah, tadi Anda sudah menyampaikan tantangan yang dihadapi dan kurang lebih seperti apa yang akan dilakukan oleh PGE begitu ke depannya. Nah, Anda juga menyebutkan bahwa pengembangan panas bumi tadi ada beberapa hal yang beyond electricity begitu ya. Seperti apa Pak Julfi berkaitan dengan target dan juga rencana dari PGE untuk beyond electricity ini sendiri? Iya, jadi green hydrogen, ya, green ammonia yang bisa dibuat dari hydrogen ke ammonia dan data center menjadi pilar strategis kami, bukan ke power aja sekarang. Jadi sekarang kita sudah mulai konsentrasi ke sana, kita mempersiapkan 300 megawatt ya di Lahendong, di Bengkulu dan Lampung dan mungkin di Aceh, di mana daerah-daerah itu demand karena super gridnya belum ada, demand untuk power atau enggak transmissionnya belum siap dan kita merasa lama siap, sedangkan speed dari PGE itu cepat. Satu, dan green fuel ini sangat diperlukan di masa depan. Ya, jadi bukan power, green fuel ini sangat diperlukan masa depan. Jadi Pertamina, ya, bukan PGE, Pertamina, the whole yang mempunyai end-to-end proses bersama PGE, itu mungkin salah satu or the only perusahaan yang bisa mempercepat ini. Karena kita punya end-to-end proses, mulai dari geothermal kita bisa buat, mulai dari elektrolisanya PGE bisa buat, ada midstreamnya, transportnya di Pertamina, sinergi One Pertamina, ada off-takernya. Jadi dengan satu siklus ini kita harus bisa mempercepat dan arahan dari Dirut Persero percepat Pak Julfi. Jadi kita akan percepat. 300 mega kita siapkan. Cuman tadi Syafrina, bukan itu yang sangat penting, adalah membuat ekosistem green hydrogen di Indonesia yang akan naik 5 tahun ke depan. Yang according to Green Hydrogen Map. Itu akan naik domestically. Kalau bukan Pertamina, bukan PGE yang mempercepat ini, siapa lagi? Jadi itu menjadi strategi pilar. Data center sudah banyak sekali yang datang ke kita. Green ammonia bisa yang dimobilize ke ekspor sudah banyak sekali. Jadi sekali lagi beyond electricity ini menjadi strategic pilar. Geothermal bukan hanya untuk power aja, juga bisa untuk off grid. Kira-kira seperti itu. Tadi Anda menyampaikan juga ada plan ekspor juga begitu ke depannya. Nah, ini seperti apa plannya Pak? Seberapa besar nanti penggunaan ini akan dialokasikan untuk penggunaan dalam negeri dan juga ekspor ke depannya? Ya tentunya kita fokus di Indonesia dulu. Ya kita mengikuti pemerintah. Our main focus first is Indonesia. Kalau nanti tentunya commercially driven ada opportunity keluar, tentu akan kita ngeliat keluar. Cuman untuk green hydrogen ini, green ammonia, banyak sekali demand di Indonesia yang strategis. Ya, kalau apalagi kita bekerja dengan pemerintah, mudah-mudahan pemerintah bisa lihat di sini. We are ready to build this ecosystem, a new revenue, major new revenue lines untuk geothermal. This will be a big breakthrough untuk geothermal. Oke, baik. Nah, salah satu tantangan dalam energi baru terbarukan ataupun juga penggunaan energi bersih ini adalah berkaitan dengan competitiveness-nya, Pak. Seperti apa PGE bisa membuat energi panas bumi ini ke depannya tetap jauh lebih kompetitif? Ya, mungkin selama ini belum begitu optimum ya, karena industri belum jalan ya. Harus ada penggeraknya. Penggeraknya itu adalah PGE. Kenapa? Karena tadi saya sudah explain 3.000 megawatt. Nah, untuk bergerak ini kita harus tahu berapa gitu kan yang perlu di gapnya, dan itu juga sudah kita hitung. Jadi untuk geothermal fly ya, untuk geothermal accelerate according to plan kita 2029-2030, kita harus bekerja bersama. Tadi saya sudah offer, PGE sudah offer, bukan API aja. Let's work with pemerintah, push this fast ya, karena kita cuma ada 5 tahun, geothermal ada waktunya 5 tahun. Apa? Inisiatifnya bukan from the sky, sudah ada. Ya, modular power plant itu teknologinya sudah ada gitu. Manufacturing itu kita juga sudah mulai gitu kan. Mereview tarif scheme insentif workable kita juga sudah mulai gitu kan. Green hydrogen juga sudah mulai. Jadi please
PGE is ready ya to talk to pemerintah, apalagi kalau di-push untuk membuat geothermal maju dan juga off-grid maju according to plan. Dari sisi rencana ke depannya dari PGE sendiri untuk penambahan kapasitas atau mungkin eksplorasi untuk tempat-tempat ataupun juga untuk sumber dari geothermal baru sendiri seperti apa? Ya, jadi our plan is very firm. Ya, itu ada di RJPP. Kemarin juga saya sudah explain ke Pak Menteri. We have an ambitious, accelerated, ya, but realistic strategy. Ya. Jadi kita mulai dari quick win kita, itu sekarang lagi berjalan. Quick win adalah yang kita tidak bisa nggak perlu ngebor lagi, sudah diada. Itu sudah berjalan, buktinya Lumut Balai 2 sudah online ya bulan Juni. Co-generation kita akan jalan, insya Allah kolaborasi dengan Hulu Lice itu juga akan jalan. Sesudah itu extension dari project-project, major project kita. Project itu besar-besar semua Syafrina, mau dari Ulu Bulu, mau dari Lumut Balai, mau Lahendong, Kamojang pun masih jalan, itu lagi akan di-drill. Ya, ada Gunung Ketiga di Ulu Bulu, 1 bulan 2 bulan lagi akan di-drill, Selawah Agam akan di-drill. Jadi from now on ya forward PGE megawattnya install capacity akan naik terus. Kira-kira seperti itu. Oke, targetnya Pak untuk mungkin akhir tahun atau di tahun depan? Ya, jadi itu juga firm dalam 2-3 tahun. Sekarang kita 722. Dalam 2-3 tahun, ya, I hope faster karena kita juga lihat teknologi, kita akan menjadi 1 gigawatt company. Di dalam 8 tahun, I hope it's faster, ya, will be 1.7, 1.8 gigawatt company. Belum lagi kita juga lagi melihat major M&A yang ada di domestik atau nggak di luar untuk mempercepat install capacity. Belum lagi manufacturing tadi yang kita lagi build, belum lagi off-grid kami, jadi we'll be very busy to make this geothermal major company, geothermal giant, Indonesia's geothermal giant, kira-kira seperti itu. Apakah PGE ada target Pak untuk mengincar wilayah baru begitu yang saat ini juga tengah dilelang oleh pemerintah? Ya tentunya itu confidential ya, cuman we are very ambitious, kita ada financing, kita ada pengalaman, kita ada teknologi. We have a great BOD, we have a great team di PGE. Kita ready to accelerate anything. So if there's opportunity, as long as it's commercially driven, kita ambil. Kolaborasi Pak mungkin dengan pihak-pihak begitu ya, rencana mungkin kolaborasi dengan tidak hanya perusahaan dalam negeri saja tapi juga mungkin internasional begitu seperti apa? Apakah memang sudah ada dalam pipeline untuk kerjasama ke depan? Oh ya, kita selalu melihat partner to share the risk, to accelerate. Ya, kita lagi kerja sama Chevron di Weratai, we are accelerating that. Kita juga talking to Mubadala untuk di kota Mubagu. We are talking to Sinopec all the time karena Sinopec is a good partner for Pertamina, Persero dan PGE. So major companies kita partner tentunya is a win-win situation. Mereka bukan masuk aja, kita juga minta satu leverage dari mereka. Oke, baik, terakhir Pak Julfi ya, kita berbicara berkaitan dengan tadi sekali lagi potensi untuk pengembangan panas bumi ini begitu besar begitu ya. PGE juga sudah punya rencana-rencana konkret ya untuk tadi memperbesar kapasitas, kemudian juga tidak hanya dari sisi on grid tapi juga dari sisi off grid pengembangan usaha dan juga tadi partner kolaborasi juga terus dilakukan. Seperti apa Anda bisa menekankan kepada masyarakat bahwa pengembangan panas bumi ini sangat penting dan perlu juga dukungan ya, tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari pemerintah, dan seperti apa Anda melihat bahwa ini merupakan salah satu langkah strategis, langkah yang paling jitu, salah satu langkah paling jitu tentunya untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060 ke depannya? Iya, jadi ada 2 part ya. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan Syafira, penting apa? Tidak. Geopolitics, dinamik di geoekonomi pada saat ini dan climate change itu real, it's very very real, it's daily ya. Kita harus mempunyai energy security, swasembada energi, exactly seperti Bapak Presiden Prabowo bilang, oke? Yang kita punya, yang biasanya dimulai adalah indigenous resourcesnya, mau di Amerika, mau di Kenya, atau mau di Turki, kita mempunyai indigenous resources berlimpah, yang tadi sudah saya explain, base load, bersih, bisa lama, bisa berjalan terus. Ya, Allah mengasihi kita ini. Nah, tentunya urgensinya ada di sini, ya. Dan energi ini bukan hanya untuk power aja, juga bisa untuk off grid.
ya. PGE mempunyai 3 gigawatt bisa menjadi triggering ya untuk ini gitu kan, kira-kira seperti ini. Nah, problemnya nggak perlu dicari lagi. Problemnya kita sudah tahu. Solusinya bukan baru lagi. Solusinya kita udah tahu. Jadi kita perlu kolaborasi, duduk bersama untuk mempercepat. Tadi saya bilang kan, karena 2029 ini hanya 5 tahun. Ya, it's not a mystery anymore. Ya, we've been there for 30 years. Ya, dan PGE mempunyai semua kapasitas. We are trying our best. Kita minta dukungan tentunya mudah-mudahan untuk dengan Danantara, dengan Persero untuk bisa mempercepat semua ini. Karena tadi ada urgensinya tadi. We need to have security and energy, dan juga jangan lupa yang awal saya bilang tadi hilirisasi. We will build the local communities ya, bukan hanya untuk power yang kemana-mana, karena kita akan buat coffee dan yang lain-lain, mungkin even data center yang kita lagi lihat semua skimnya. Seperti model di bisnis model di tempat lain, bahwa resource-nya di sini, ya industrinya juga harus ada di sini, ngapain kita pergi kemana-mana. Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Julfi, dan tentu kita selalu memantau ya Pak ya, seperti apa pergerakan dari Pertamina Geothermal Energy ya dari tahun ke tahun, dan juga kita tentu selalu mendukung begitu gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pertamina Geothermal Energy. Terima kasih Pak Julfi telah berdiskusi. Support PGIO ya. Tentu terima kasih Bapak telah berdiskusi pagi hari ini, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami langsung dari Indonesian International Geothermal Convention dan Exhibition di Jakarta International Convention Center. Saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia Beyond Business.